Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Agus Abdurrahman Fuadi. Di sini saya akan membahas soal latihan akuntansi keuangan lanjutan dengan nomor soal E85. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa isi soal dari E85 ini. Adapun soal E85 ini disebutkan ataupun diketahui bahwa Peak Corporation ini membayar sebesar 1.274.000 kas untuk saham dari Set Corporation, sehingga dia memiliki 70% saham dari Set Corporation ini pada 1 Juni 2011. Selanjutnya disebutkan bahwa terdapat perbedaan nilai antara fair value dan book value. Nah, perbedaan tersebut akan dicatat ataupun diakui sebagai goodwill. Adapun data yang terlampir pada Set Corporation sebagai berikut ini. Dapat kita lihat di soal. Adapun pertanyaannya, ada dua pertanyaan. Yang pertama ini yang soal pertama ini determine the following. Ada 3 poin. Poin pertama yang A, goodwill from the investment in Set. Yang kedua B, yang poin kedua itu B, peak income from Set for 2011. Dan poin yang ketiga C, the investment in Set account balance at Desember 31, 2011. Kita langsung saja memasuki pembahasan soal pertama. Di pembahasan soal pertama, poin A, itu kan ditanya mengenai goodwill. Jadi sebelum mengetahui goodwill ini, nilainya sebesar $300.000 ini, kita harus mencatat persentase kepemilikan. Seperti yang di soal diketahui bahwa persentase kepemilikannya itu, kepemilikan Peak Corporation itu sebesar 70%. Selanjutnya, mengenai implied fair value 1 Januari 2011. Untuk mencari implied fair value ini, kita langsung saja bagikan uang kas yang Peak Corporation bayarkan sebesar $1.274.000 dibagikan dengan persentase kepemilikan, yakni 70%, sehingga terdapat nilai sebesar $1.820.000. Selanjutnya, mengenai nilai buku ekuitas Set 1 Januari 2011, adapun ekuitas Set 1 Januari 2011 itu sebesar $1.480.000. Nah, selanjutnya ada penambahan, yakni ditambah dengan ekuitas dalam laba bersih sebelum tanggal beli, yakni sebelum tanggal beli ini kita catat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Adapun laba bersih di soal ialah sebesar $240.000. Ini ada net income atau earn evenly throughout the year, yakni sebesar $240.000. Dan juga ada dividen sebesar $120.000. Jadi untuk laba bersihnya $240.000 dikali dengan 5/12. 5 ini bulan kelima dalam sampai bulan 12. Sehingga 240.000 dikali dengan 5/12, maka hasilnya sebesar $100.000. Kemudian dikurangi dengan ekuitas dalam dividen sebelum tanggal beli, yakni dihitung dari Januari dan April, sama dengan $120.000 dikali dengan 2/4. 2/4 artinya itu 2 bulan sampai dengan 4. Karena kan ini kan dihitungannya Januari sampai April. Sehingga 2/4. Sehingga dari $120.000 ini dikali 2/4, maka hasilnya $60.000. Nah, dari perhitungan tersebut, maka nilai buku ekuitas Set itu berjumlah sebesar $1.520.000. Nah, nilai implied fair value 1 Januari 2011 ini yang sebesar $1.820.000 ini dikurangi dengan nilai buku ekuitas Set, yakni sebesar $1.520.000, maka terdapat selisih sebesar $300.000. Nah, $300.000 ini kita akui sebagai goodwill ataupun dicatat sebagai goodwill. Kenapa goodwill? Karena dijelaskan di soal bahwa any fair value or book value difference is goodwill. Maka kita catat ataupun kita akui sebagai goodwill.
Oke, kita masuk ke poin pembahasan soal 1, poin ke B. Nah, poin ke B ini ditanya fixed income from set for 2011. Nah, laba dari set 2011 itu rumus untuk mencarinya adalah laba bersih set dikurangi dengan amortisasi dikali dengan persen kepemilikan. Nah, adapun laba bersih set itu sebesar $240.000 seperti yang kita ketahui. Dikalikan dengan 70% ini kepemilikan fixed company corporation dan dikali dengan 7/12. 7/12 ini artinya itu 7 bulan dari 12 bulan. Sehingga didapat nilainya sebesar $98.000. $98.000 ini adalah laba dari set 2011. Kemudian poin yang C, investasi pada set 1 Juni 2011. Nilainya sebesar $1.274.000. Kemudian ada laba dari set, kita masukkan yang di atas, sebesar $98.000. Ada dividen dari set, yakni pada bulan Juli dan Oktober, sehingga nilainya $120.000 dikali 2/4. 2/4 di sini artinya 2 bulan dari 4 bulan pembagian dividen, dikali dengan 70%. 70% ini kepemilikan, sehingga nilainya $42.000. Dijumlahkan dan lalu dikurangi dengan dividen, maka investasi pada set 31 Desember 2011 yakni sebesar $1.330.000. Maka selesai pembahasan untuk soal yang pertama. Kita masuk ke pembahasan soal yang kedua, yakni pertanyaannya, prepare the work paper entries needed to consolidate the financial statement for 2011 at the prerequisition income to retain earning set. Maka langsung saja kita untuk menjawab soal dari nomor 2 tersebut, kita harus membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi pertama itu adalah jurnal eliminasi dari laba dan dividen dari set. Adapun jurnalnya, karena ini untuk mengeliminasi laba dan dividen, maka laba dari set kita debitkan sebesar $98.000. Kemudian kreditnya ada dividen dan investasi pada set sebesar dividen $42.000 dan investasi pada set sebesar $56.000. Oke, jurnal eliminasi selanjutnya adalah mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali dari laba dan dividen set. Adapun jurnalnya, bagian kepentingan non-pengendali sebesar $42.000, dividen dikredit sebesar $36.000, dan kepentingan non-pengendali sebesar $6.000. Nah, untuk mencari besaran dari bagian kepentingan non-pengendali ini dicari dengan cara $240.000 dikali dengan 30% dikali dengan 7/12. 240.000 ini adalah ini didapat dari net income, terus dikali 30% ini adalah persentase kepentingan non-pengendali atau kepemilikan non-pengendali sebesar 30% dikali dengan 7/12. Di sini 7/12 itu artinya 7 bulan dari 12 bulan. Maka nilainya sebesar $42.000. Kemudian mencari nilai dividen. Dividen ini sebesar $120.000 dikali dengan 30%. $120.000 merupakan dividen yang terdapat di soal. Kemudian dikali dengan 30% merupakan persentase kepentingan non-pengendali atau kepemilikan non-pengendali. Maka didapat hasilnya $36.000. Oke, selanjutnya. Mohon maaf, nih. Selanjutnya, eliminasi ekuitas dan investasi pada aset secara alokasi kelebihan 1 Juni 2011. Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi, maka jurnal yang diperlukan, yang pertama modal saham sebesar 1 juta, laba ditahan sebesar $580.000, dan goodwill yang seperti sudah kita cari sebesar $300.000,
maka di kreditnya ada investasi pada aset sebesar $1.274.000, kepentingan non pengendali sebesar $564.000, dan terakhir dividen sebesar $42.000. Untuk mencari besaran kepentingan non pengendali ini, maka diperlukan rumus, yakni modal saham sebesar 1 juta ditambah dengan laba ditahan sebesar 580.000 dan goodwill sebesar 300.000. Mohon maaf, ini terdapat kesalahan pencatatan. Nah, kemudian dikali dengan persentase non pengendali sebesar 30%, maka didapatlah nilai sebesar $564.000. Untuk mencari nilai dividen, itu adalah rumusnya. Dividen, nilai dividen itu sendiri yang disoal sebesar $120.000 dikurangi dengan $42.000 dikurangi dengan $36.000, maka hasilnya adalah sebesar $42.000. $42.000 ini adalah ini. $42.000 adalah bagian kepentingan non pengendali dikurangi dengan 36.000 Nah, bagian kepentingan non pengendali sebesar $42.000 dan dividen di sini sebesar $36.000. Jadi didapat hasil sebesar $42.000. Selesai. Demikianlah penjelasan materi dari saya, penjelasan soal dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.